Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita akan belajar hukum pidana 3 SKS ya. Di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang konsep dasar hukum pidana itu apa aja sih? Dan juga antinominya yang waktu itu dijelaskan menurut Fletcher seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini. Nah, kalau kita belajar hukum pidana, itu berarti kita materi hukum pidana ini dikenal juga materi tentang hukum pidana materialnya. Nah, hukum pidana materialnya apa yang kita ketahui? Ya pasti KUHP-nya. Tapi kalau kita nanti akan membahas tentang hukum acara pidana, nah itu berarti kita sudah masuk ke hukum pidana formil. Itu nanti akan dijelaskan kalau teman-teman akan belajar di semester 4 ya. Oke, kita sekarang masuk di bahasan sejarah umum KUHP. Kita benar-benar belajar hukum pidana materialnya nih sekarang. Nah, nanti ini teman-teman akan belajar sejarah umum KUHP sampai akhirnya nanti juga belajar apa aja sih isinya KUHP. Nah, tapi mungkin tidak semuanya diajarkan di hukum pidana. Nanti ada juga yang kemudian diajarkan di hukum pidana dan pemidanaan semester 3, tindak pidana dalam KUHP semester 4. Nah, semua akan bertahap ya kita pelajari. Oke, kita pertama mengetahui dululah mana sih sejarahnya KUHP yang ada di Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku. Nah, ini ya, jadi awalnya itu sejarah pembentukan KUHP berasal dari Belanda. Nah, dibuatnya di Tweede Kamer atau Parlemen Belanda tahun 1809 di bawah pemerintahannya Bonaparte. Nah, ini saya singkat aja ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Yang kemudian akhirnya Belanda diduduki Prancis, sampai akhirnya butuh 73 tahun Belanda membentuk KUHP dan selesainya 3 Maret 1881. Nah, sampai akhirnya KUHP ini mulai berlaku di Belanda itu 1 September 1886. Nah, sebutan bahasa Belandanya Wetboek van Strafrecht. Wetboek, kitab undang-undang. Strafrecht itu hukum pidana. Nah, karena Indonesia ini dijajah Belanda. Nah, Indonesia dijajah Belanda sehingga akhirnya sangat lama ya dijajahnya. Nah, sehingga akhirnya KUHP ini pun juga berlaku di Indonesia. Berlakunya sebagai Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Nah, KUHP untuk Hindia Belanda. Nah, dengan penyesuaian-penyesuaian untuk daerah jajahan, yaitu Konkordansi Begijnellen mulai berlaku 1 Januari 1918. Nah, tapi ketika kemudian Indonesia merdeka, nah berdasarkan pasal 2 aturan peralihannya UUD 1945, WVSVNI, atau ini tadi ya, Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië ini, kemudian diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pasal 2 aturan peradilan UUD 1945. Nah, kemudian mendapatkan sebutan undang-undangnya ini. Ini yang kadang-kadang orang juga masih belum ngeh loh. KUHP itu emang undang-undang nomor berapa dan tahun berapa ya? Nah, ini. Jadi KUHP kita itu yang saat ini berlaku ya, itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Nah, sampai saat ini masih berlaku. Nah, tetapi ya memang ada penyesuaian-penyesuaiannya. Ada yang kemudian pasalnya dihapus, ada yang kemudian berlakunya di undang-undang khusus lainnya juga ada. Seperti salah satunya tindak pidana korupsi. Nah, seperti itu. Nah, lebih lanjut, diberlakukan di seluruh wilayah RI. Nah, pasal 6 mengubah nama resmi dari Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië menjadi Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku hingga saat ini. Ya, walaupun kita juga mungkin kalau lihat berita, mendengar ada pembahasan sekarang rancangan undang-undang hukum pidana itu seperti apa. Ya, walaupun belum diketok palu, belum disahkan, tetapi kan sudah mulai disosialisasikan bagaimana pembahasannya. Ada juga kadang kita pernah mungkin menjumpai webinar-webinar pro kontra pasal ini yang ada di RUU Hukum Pidana. Nah, itu termasuk salah satu pembahasan RUU yang masih belum diketok palu ya, belum disahkan sampai saat ini. Nanti kalau misalnya sudah disahkan, nah kita akan mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru nih.
bukan yang nomor 146 lagi nih. Jadi nanti kalau udah disahkan, kita akan mempelajari yang baru, mengikuti perkembangan zaman ya. Oke, tapi karena saat ini yang berlaku adalah yang 146 ya, kita belajar yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, ini ya, saya jelaskan singkatnya saja lah ini. Bagian umum itu ketentuan hukum yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP. Nah, jadi buku 1 KUHP itu terkait dengan ketentuan umum. Ada 103 pasal. Di KUHP ada 3 buku ya. Buku pertama itu tentang ketentuan umum. Nah, buku kedua nanti ada yang tentang kejahatan. Dan buku ketiga itu ada tentang pelanggaran. Ya, walaupun saya sudah pernah menjelaskan juga ke teman-teman. Kalau di rancangan undang-undang hukum pidana yang sedang dibuat saat ini, itu hanya ada 2 buku. Yang pertama ketentuan umum dan yang kedua udah tentang kejahatan. Nggak ada yang kemudian pembedaan antara kejahatan dan juga pelanggaran. Ya, itu kalau yang di rancangan undang-undang. Masih rancangan nih. Ius constituendum nih berarti. Oke, lanjut. Di pasal 103 itu kemudian ada ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai bab 8 buku 1. Nah, ketentuan-ketentuan umum ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana. Kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain. Misalnya nih, undang-undang narkotika. Nah, semua asas-asasnya yang berlaku dalam hukum pidana yang ikut KUHP. Kecuali jikalau memang di undang-undang narkotika ternyata ada yang ditentukan lain, ya maka yang digunakan yang di undang-undang narkotika. Jadi maksudnya pasal 103 itu untuk mengakomodasi barangkali untuk kejahatan tertentu mungkin membutuhkan treatment yang lain sehingga mungkin ada asas yang mungkin dibedakan dari KUHP. Nah, itu bisa kemudian sesuai dengan undang-undang yang ditentukan lain itu tadi seperti apa. Nah, tapi sepanjang undang-undang tersebut tidak menentukan lain, ya sudah, patokannya ya tetap ini, KUHP buku 1 ini untuk asas-asasnya ya. Secara umum ketentuannya ada di buku 1 ini. Oke, kita lanjutkan ke bagian khusus. Ketentuan hukum yang memuat perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan ketentuan pidananya. Nah, ini buku 2. Buku 2 ini tentang kejahatan, ada pasal 104 sampai 488 dan buku 3 itu tentang pelanggaran, ada pasal 489 sampai 569. Lumayan ya, banyak juga ternyata 569 pasal. Di rancangan undang-undang yang saat ini juga ratusan pasal itu. Kayaknya malah lebih banyak kayaknya. Tapi saya kurang tahu lagi lah. Teman-teman bisa cek ya, di yang terbaru itu ada berapa pasal. Seingat saya ya tetap ratusan juga, tetap banyak. Gitu. Oke. Jadi pada intinya bagian khusus ini ya jelas ada perbuatannya apa yang bisa dipidana, kemudian ketentuan pidananya apa. Nah, jadi rumusan pasal itu ya pasti bunyinya ada subjeknya, ada predikatnya, kemudian sanksinya apa. Nah, ada objeknya juga apa. Misalnya kalau kita contohkan pasal 338 tentang pembunuhan. Nah, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, bla bla bla, dihukum maksimal 15 tahun. Nah, bunyinya itu selalu rumusan pasal itu pasti ada memuat perbuatannya itu apa yang dilakukan, kemudian ketentuan pidananya apa. Nah, seperti itu. Lanjut, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ini, berlakunya KUHP ini, itu juga kemudian ada penghapusan beberapa pasal, tapi juga ada yang kemudian penambahan pasal-pasal baru. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 tahun 46 itu ada. Ini tapi tambahannya berupa pasal di undang-undang lain ya. Tambahan jenis pidana pada pasal 10A. Nah, itu ada namanya pidana tutupan. Jadi di pasal 10A itu kan memang ada jenis-jenis pidana. Dari penjara, mati, terus kurungan, denda. Nah, Undang-Undang 20 tahun 1946 ini kemudian menambahkan jenis pidana itu nggak hanya itu aja yang di KUHP. Ada nih di pasal 10A, kemudian di KUHP itu ditambahkan adanya pidana tutupan. Gitu. Nah, kemudian ada juga kemudian di KUHP itu dengan dasarnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965.
Nah, di KUHP akhirnya ditambahkan tambahan pasalnya 156A. 156A apa ya? Penodaan agama apa ya? Kayaknya yang waktu rame kasusnya Ahok itu ya, kayaknya sih seingat saya 156A itu penodaan agama ya. Nah, teman-teman coba cek ya. Oke. Kemudian Undang-Undang Tipikor. Nah, itu adanya Undang-Undang Tipikor kemudian bisa menghapus pasal-pasal tentang korupsi yang ada di KUHP. Nah, jadi karena sudah sebagai hukum pidana khusus, Undang-Undang Tipikor ini dia diatur sendiri oleh undang-undang tersendiri. Nah, maka pasal-pasal tentang korupsi yang ada di KUHP ya sudah tidak berlaku. Jadi Undang-Undang Tipikor ini menghapus pasal-pasal tentang korupsi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini intermezzo nih. Tugasnya teman-teman di e-learning nih. Nah, kemarin kan waktu pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama itu kita yang di Zoom itu saya memberikan tugas. Bukan memberikan tugas, menjelaskan ke teman-teman terkait dengan objek dari ilmu hukum pidana. Objeknya adalah ini, saya jelaskan dan saya berikan contoh. Nah, sekarang kita bermain cocok logi aja. Teman-teman nanti di e-learning, di Q&A forumnya, teman-teman tinggal tuliskan jawabannya. Misalnya, mana hukum pidana yang terkodifikasi dan tertulis? Misalnya jawabannya D. Ya udah, teman-teman cukup jawab 1D. Gitu. Ya, jadi nggak usah ditulis soalnya lagi, nggak usah ditulis jawabannya lagi, cukup jawab singkat. Misalnya 1D, 2A, 3B, 4C, udah. Tulis kayak gitu aja. Nggak usah ditulis soal lagi, nggak usah ditulis jawaban lagi. Cukup 1D, 2A, 3B, 3C, 4A, udah begitu. Oke? Jelas ya? Q&A forum akan dibuka ya seperti biasanya jam 11 sampai jam 11.25. Jadi teman-teman setelah belajar ini langsung siapkan aja jawabannya biar nanti kurun waktu 25 menit itu udahlah bisa tinggal di typing aja, diketik, udah send. Nanti langsung saya koreksi ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini materi tambahan teman-teman. Materi tambahan yang saya seselkan. Ngomongnya apa ya? Saya insersi, saya insert. Saya sisipkan di bahan kajian mata kuliah hukum pidana. Jadi saya juga pengen teman-teman tahulah hukum pidana adat yang juga masih sebagai living law di negara kita ini yang masih berlaku sampai saat ini ya. Oke, kita berangkat dulu dari hukum adat atau adat reh. Oh ya, saya jadi ingat. Teman-teman semester 2 ini juga pasti mengambil mata kuliah hukum adat ya. Nah, jadi lumayan lah. Ada hukum adat. Nah, di sini ada bahan kajian khusus hukum pidana adat ya. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut. Hukum adat atau adat reh. Nah, ini teman-teman bisa baca. Hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, bla bla bla. Nah, bisa teman-teman baca sendiri ya. Nah, kemudian hukum adat tidak mengenal pemisahan secara tegas antara hukum pidana dan hukum perdata, bla bla bla. Nah, teman-teman bisa baca. Jika terjadi pelanggaran, para fungsionaris hukum yaitu penguasa atau kepala adat itu berwenang mengambil tindakan konkret baik atas inisiatif sendiri atau berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan. Nah, lebih lanjutnya nanti kalau perkara hukum adat bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di mata kuliah hukum adat ya. Nah, sekarang kita memasuki ke terminologi yang hukum pidana adat. Nah, bisa juga kemudian disebut delik adat, hukum pelanggaran adat, atau hukum adat pidana. Nah, yang mana cikal bakalnya sebenarnya ya berasal dari hukum adat. Tuh. Nah, hukum pengertiannya sendiri seperti apa? Ini simpelnya ini nih. Hukum pidana adat itu ya hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana yang tidak tertulis. Jadi kalau kita belajar klasifikasi atau pembagian hukum pidana sebelumnya, nah kan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum pidana adat ini termasuk hukum pidana yang tidak tertulis. Kalau kita belajar pembagian hukum pidana sebelumnya ya. Nah, tapi kalau berdasarkan perspektif sumbernya, hukum pidana adat itu juga sumbernya ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Kalau kita melihat perspektif sumbernya, hukum pidana adat itu bersumber tertulis dan juga tidak tertulis. Nah, kalau yang tertulis ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara terus-menerus dan turun-temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Nah, kemudian itu semua tertulis di dalam kitab. Nah, ini misalnya dalam kitab Ciwasasana atau kitab
Purwadigama pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke-10 dan seterusnya ini ya. Banyak nih sebenarnya contoh-contohnya. Nah, kemudian ada juga nih sumber tidak tertulis. Nah, kalau yang disebut dengan sumber tidak tertulis itu maka yang tidak tertulis dalam kitab. Nah, tetapi semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit, atau bahan lainnya. Nah, ini yang disebut dengan tertulis dan tidak tertulis berdasarkan perspektif sumbernya. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar landasan hukumnya apa sih? Kok hukum pidana adat itu ternyata kok masih eksis nih? Nah, landasannya apa? Ini, jadi 2 slide ini. Nanti saya akan menjelaskan eksistensinya dan landasan hukumnya. Hukum pidana adat itu masih berlaku ya karena ini. Ya, oke, balik lagi ke sebelumnya. Nah, kalau teman-teman nanti di referensi, saya cantumkan salah satu jurnal. Itu ada jurnalnya Bu Lili Mulyadi. Teman-teman bisa akses jurnal itu online. Ya, teman-teman baca di situ. Kalau mau pengen tahu tentang hukum pidana adat itu seperti apa, silahkan baca di situ. Nah, jadi ini sebenarnya saya merangkum dari penjelasan beliau di jurnal tersebut. Ya, nah. Beliau mengatakan bahwa ternyata eksistensinya hukum pidana adat ini antara ada dan tiada. Loh Bu, kenapa kok disebut antara ada dan tiada? Kalau misalnya saya menjelaskan di slide ini, saya menampilkan dia ada, eksistensinya ada. Tapi saya di sini tidak menjelaskan tidak adanya dilihat dari mana Bu. Nah, tidak adanya ya kita lihat dari asas legalitas. Nanti di pertemuan berikutnya kita hari Kamis ya, kita akan belajar asas legalitas. Nah, asas legalitas kan mengatakan bahwa intinya orang itu bisa dihukum ya jikalau memang perbuatan yang dilakukan oleh orang itu jadi diatur sama undang-undang. Begitu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan asas legalitas. Intinya kayak gitu sih. Ya kalau misalnya nggak diatur, ya nggak bisa dihukum dong. Kan semuanya harus tercantum di undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Nah, jadi undang-undang ada dulu, baru kemudian perbuatan itu terjadi. Ya, kalau misalnya kasus pencurian, nah udah ada KUHP, ya udah orang yang mencuri itu bisa kemudian dihukum, gitu. Ya, mudahnya seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke eksistensi tadi antara ada dan tiada. Loh, kok disebut tiada, Bu? Ya itu. Kalau hukum pidana adat, misalnya dia tidak tertulis, dan dia hanya ada di suatu masyarakat tertentu. Hukum pidana adat itu kan berarti dia, ada di masyarakat tertentu. Di adat ini seperti ini, di adat itu seperti itu. Ada juga yang mungkin tidak ada hukum pidana adatnya. Mungkin di masyarakat modern dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita melihat di KUHP, di hukum pidana nasional kita, ya sebenarnya kalau semuanya orang itu dihukum, bisa diberikan pidana itu dengan ketentuan yang sudah tertulis di undang-undang, semuanya ya udah berarti kan kalau hukum pidana adat jelas tidak bisa diberlakukan. Nah, jadi hukum pidana adat ini kayak seakan-akan berdasarkan asas legalitas pasal 1 KUHP ini ya bertentangan kan. Karena memang semuanya kalau berdasarkan legalitas pasal 1 KUHP ya harus tertulis di dalam kitab undang-undang gitu loh. Dan itu berlaku nasional. Nah, kalau hukum pidana adat terus gimana? Nah, itu yang kemudian disebut tidak ada. Nah, balik lagi ke pernyataannya Ibu Lili Mulyadi yang mengatakan bahwa eksistensi hukum pidana adat itu adalah antara ada dan tiada. Sekarang kita bahas yang adanya. Nah, landasan hukumnya apa kalau misalnya ada? Ini, ternyata konstitusi kita sudah mengatur pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Nah, lebih lanjut ini, teman-teman juga bisa lihat pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1991. Nah, lumayan panjang ya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Oke. Nanti saya juga kasih referensinya yang dari jurnalnya Ibu Lili Mulyadi. Kalau teman-teman
kepo tentang hukum pidana adat, nah monggo nanti bisa langsung cus ke jurnalnya beliau ya. Nah ini juga ternyata Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah dasarnya ini ada pasal 5 ayat 1, pasal 50 ayat 1, ada juga kemudian jurisprudensi Mahkamah Agung. Nah ini malah mengatakan terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dijatuhi sanksi adat. Nah oleh kepala adatnya, tapi tidak dapat dijatuhkan lagi untuk kedua kalinya kepada badan peradilan negara dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan bla bla bla. Jadi kalau misalnya berdasarkan jurisprudensi ini ya, kalau misalnya sudah dijatuhkan sanksi adatnya sama kepala adat, ya udah, nggak bisa kemudian perkara itu diajukan lagi dengan dakwaan yang sama ke pengadilan negeri, karena sudah diselesaikan di kepala adatnya. Nah, tapi kalau misalnya, di kepala adat belum diselesaikan, dia juga belum dapat tuh sanksi adat dari kepala adatnya, dia belum menerima sanksi adat lah intinya. Ya udah, kalau itu mau diajukan ke pengadilan negeri, bisa kemudian diproses melalui hukum nasional kita, gitu ya. Nah ini kemudian juga lebih lanjut, secara parsial dalam daerah tertentu juga diatur, seperti misalnya di Nangro Aceh Darussalam, ya. Nah ini, karena kan ada keistimewaan dari provinsi daerah istimewa Aceh yang kemudian juga di tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, kemudian diimplementasikan dalam bentuk konun. Nah, konun ini setingkat dengan peraturan daerah. Setahu saya seperti peraturan daerah konun ini setingkat peraturan daerah. Makanya kan dia ada di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini saya berikan salah satu contohnya. Ini kalau misalnya kita melihat dari perspektif sumbernya ya, yang saya tadi udah jelaskan di awal. Nah ini, di Bali sumber tertulis dari hukum pidana adat. Nah tadi kan ada yang sumber tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah ini dicontohkan yang sumber tertulis. Dapat ditemukan pada beberapa sumber seperti ini. Ada ini, Manawa Dharma Sastra, ada Kitab Catur Agama, ada juga Awik-Awik. Nah teman-teman bisa baca sendiri ya ini. Nah, ini ada juga kemudian Undang-Undang Simbur Cahaya. Cahaya. Oke. Nah, ini di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Palembang Darussalam ya ini tulisannya. Oke lah. Oke ya, teman-teman bisa baca. Ini juga kemudian diatur, teman-teman baca di sini. Selain itu juga diatur mengenai pegang lengan perempuan. Bahasanya meranting gawe. Itu ternyata didenda 4 ringgit. Dulu pakai ringgit ya. Oke. Pegang di atas siku perempuan. Meragang gawe didenda 6 ringgit. Peluk badan, meragang gawe, dan nangkap badan gadis. Waduh. Nangkap rimau, oke. Serta pegang istri orang lain. Waduh, oke. Hanya memegang istri orang lain ya, itu bisa kena masing-masing didenda 12 ringgit. Nah, ini berarti sudah apa ya? Hampir seperti kitab undang-undang hukum pidana sebenarnya ya. Kalau kita melihat rumusan aturannya ya, ada perbuatan yang dilarang kemudian diatur di situ, dan ada juga pidananya itu apa. Nah kalau di sini dia berarti menggunakan pidana denda. Nah, berapa ringgit tuh ya. Oke. Sudah selesai. Oke, materi hari ini ya referensinya. Teman-teman bisa nanti cek kalau misalnya mau kepoin. Nah, sebenarnya nggak hanya buku jurnalnya Bu Lilik Mulyadi, ada juga ini jurnalnya Pak Nyoman Serikat Putrajaya. Nih kalau misalnya mau baca-baca lagi yang referensi lain ya. Oke, itu yang terkait hukum pidana adat. Kalau yang terkait hukum pidana, oke, bisa ini yang saya rekomendasikan. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa untuk jawab pertanyaan di Q&A forum. Oke, terima kasih. Semangat selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.